Siang Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waloyo. Dan kali ini spesial sekali dan saat siang hari ini bersama saya Yon Setiadi, kita akan membahas bersama-sama, berbincang bersama-sama tentang haruskah memakai masker rangkap saat keluar rumah. Dan kali ini saya sendirian, tapi sebentar lagi saya tidak akan sendiri karena saya akan mengundang salah satu dokter dari Klinik Pratama Rumah Sakit Panti Waloyo Surakarta, yaitu Dr. Nimfa Kristina Rahmawati, untuk kita sama-sama membahas tentang perlu nggak sih kita memakai masker double gitu ya saat keluar rumah di saat pandemi saat ini. Karena kita semua tahu saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19 dan saat ini adalah kondisi yang lebih dikhawatirkan dari kondisi-kondisi sebelumnya. Dan saat ini kita mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap untuk melakukan protokol kesehatan yang lainnya agar kita tetap terhindar dari paparan COVID-19. Dan jika Sobat Sehat semuanya membutuhkan layanan medis nih di Rumah Sakit Panti Waloyo dan berkenan datang ke jadi untuk Sobat Sehat yang ingin berkunjung dan melakukan konsultasi dengan salah satu dokter yang ada di Panti Waloyo, silakan. Kita semua, seluruh staf, perawat, dokter sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat, begitu ya. Dan untuk Sobat Sehat yang ingin konsultasi dulu, tanya-tanya dulu tentang layanan yang ada di Panti Waloyo, bisa melalui telepon dulu di 0271 712077 atau melalui WA kami di 081 5671 7076. Atau Sobat Sehat yang ingin melakukan konsultasi tentang keadaan gawat darurat atau tentang COVID-19 nih, bisa langsung menghubungi di hotline IGD kami, dicatat baik-baik ya di nomor ini di 0271 71 2114. Sekali lagi saya ulang, di 712114. Itu adalah nomor hotline IGD kami untuk Sobat Sehat yang ingin konsultasi tentang keadaan gawat darurat, bisa telepon dulu ke nomor ini. Dokter kami akan siap menjawab keluhan dari Sobat Sehat semuanya. Dan jangan lupa untuk memfollow IG kami di RS Panti Waloyo _Surakarta. Jangan lupa mengunjungi IGTV-nya. Di sana banyak sekali konten-konten yang edukasi yang bisa Sobat Sehat lihat ya, atau di channel YouTube kami di RS Panti Waloyo. Dan kalau misalnya Sobat Sehat semuanya takut datang ke Rumah Sakit Panti Waloyo, atau untuk Sobat Sehat semuanya yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri dan ingin konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit, kita ada layanan telemedicine. Jadi Sobat Sehat cukup untuk ada di rumah dan kita bisa komunikasi lewat video call dengan dokter. Itu bisa informasi lebih lanjut bisa lewat WhatsApp ya di 081567170776. Sekali lagi di 081567170776. Dan saat pagi hari ini kita mengundang untuk Dokter Nimfa nih untuk bisa gabung bersama kita membahas tentang haruskah memakai masker rangkap saat keluar rumah di saat pandemi COVID-19 ini. Ini sepertinya Dokter Nimfa sudah join belum ya ini ya? Kita cek dulu. Ya, kita masih menunggu untuk Dokter Nimfa untuk bisa gabung bersama kita dari Klinik Pratama Panti Waloyo Surakarta ya. Untuk Sobat Sehat yang membutuhkan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama nih, kita punya Klinik Pratama Klinik Pratama Panti Waloyo Surakarta, mohon maaf. Itu yang ada di Sekip Kadipiro ya. Kalau Sobat Sehat semua membutuhkan informasi tentang klinik tersebut, bisa telepon dulu di 789 0540. Sekali lagi di 789 0540. Di sana akan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa Sobat Sehat dapatkan di penyedia fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Mana nih Dokter Nimfa nih? Kita masih menunggu Dokter Nimfa yang mau gabung nih. Ya, sepertinya sudah mau gabung, kita tunggu ya. Sehat semuanya untuk bisa gabung bersama kita, saya dan Dokter Nimfa nanti untuk tanya-tanya. Barangkali ada pertanyaan yang masuk nanti tentang masker rangkap nih.
Silahkan langsung komen yang ada di bawah ini. Baik, Dokter Nimfa sudah gabung nih. Selamat pagi, Dokter Nimfa. Selamat pagi, Mas Yon. Gimana kabarnya, Dok? Baik, puji Tuhan. Tuhan sehat semuanya ya, Dok ya. Ini langsung dari Klinik Pratama Pantiwaloyo ya, Dok ya? Betul, dari Klinik Pratama Pantiwaloyo di Sekip, Solo. Baik, ini sobat sehat semuanya nih, kalau membutuhkan layanan kesehatan tingkat pertama nih ya, Dok ya, bisa datang ke Klinik Pratama Pantiwaloyo nih yang ada di Sekip nih ya, Dok ya. Nanti bisa bertemu dengan Dokter Nimfa nih, di sana ada Dokter Nimfa yang standby bisa melayani sobat sehat semuanya. Baik, Dokter, saat ini kita membahas tentang haruskah memakai masker rangkap saat keluar rumah nih, Dok. Sebenarnya saat ini tuh kita mungkin sobat sehat semua juga sudah tahu ya, Dok ya, kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya nih, Dok, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Solo khususnya ya, Dok ya. Sebenarnya kita tuh berada di dalam kondisi yang seperti apa sih, Dok? Ya, memang kondisi saat ini itu kondisi yang semakin mengarah lebih daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Kondisinya ini sangat mengkhawatirkan sekali karena memang infeksi COVID ini semakin menyebar dan tingkat keparahannya itu semakin meninggi lagi. Sehingga memang kita sebagai warga masyarakat, terutama orang Indonesia itu harus benar-benar waspada akan kondisi ini. Karena kita tahu bahwa sampai hari ini itu ada sekitar 2.300.000 orang Indonesia yang sudah positif COVID. Dan juga yang meninggal itu sudah sekitar 60.000 lebih. Jadi ini memang harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Kita tidak bisa cuman memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus memikirkan negara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sehingga kita tidak boleh terus merasa oh ya udahlah aku memikirkan diriku aja, kesehatan dan keselamatan diriku, tetapi kita juga harus memikirkan keselamatan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita supaya tidak semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang terinfeksi oleh corona ini. Seperti itu, Mas Yon. Oke, baik, Dokter. Berbicara tentang masker nih, Dok. Sebenarnya kita pakai masker ini dalam kondisi begini itu kita justru sebagai wujud sayang kita sama teman kita, sama keluarga kita gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi sobat sehat semuanya tidak saat ini mungkin ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada sanak saudara atau orang-orang sekitar. Salah satu caranya adalah memakai masker gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Kenapa sih, Dok? Kenapa sih harus masker gitu loh? Kenapa nggak yang lain gitu, Dok? Jadi memang seperti kita tahu semua ya, memang mungkin sudah sering sekali kita membaca tentang corona ini seperti apa sih. Memang pada dasarnya, mengapa kita harus menggunakan masker? Karena memang penularan dari coronavirus ini sendiri, dari hasil penelitian itu dinyatakan dari partikel kecil atau droplets atau percikan dari partikel kecil itu yang bisa menular, yang bisa menularkan ke manusia, antar manusia ya, sehingga memang masker ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya mencegah penularan dari coronavirus itu sendiri, sehingga tidak semakin banyak orang yang tertular kondisi seperti itu, Mas Yon. Jadi memang bukan hanya masker ya, masker ini adalah salah satu cara saja. Kita tetap harus yang namanya physical distancing, cuci tangan, kemudian menggunakan desinfektan dan sebagainya, itu juga upaya. Tetapi memang masker ini lebih kita utamakan karena ini memang penularannya itu lewat droplet atau percikan itu tadi, sehingga kita memang harus benar-benar waspada dan harus selalu bermasker kemanapun juga. Kita harus berusaha untuk selalu menggunakan masker seperti itu, Mas Yon. Oke, berarti salah satu fungsi dari masker itu adalah menutup jalannya virus masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya? Betul, iya. Kalau virus itu bisa menular ke tubuh kita itu lewat media apa aja, Dok? Kalau yang selama ini diketahui memang dari udara ya, dari percikan droplet seperti kena air liur, kemudian dari partikel-partikel yang ada di udara itu juga bisa menularkan. Jadinya memang dari situ kita ya harus memblokade supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Lewat sentuhan itu juga bisa, cuman memang itu semua masih dalam proses penelitian juga ya. Jadi kita juga
berusaha seminimal mungkin menghindarkan kontak fisik antar satu dengan yang lain gitu. Jadinya memang harus tetap menjaga supaya tidak semakin banyak orang yang terkena seperti itu, Mas. Oke, baik. Itu adalah salah satu pentingnya masker, yaitu adalah memblokade gitu ya, dari jalan masuk dari virus itu ke dalam tubuh kita. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penggunaan masker rangkap nih di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita mengundang dulu ya dok ya untuk sobat sehat semua yang ingin gabung bersama saya dan Dr. Ninfa, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini, silahkan bertanya, silahkan curhat, boleh ya dok ya. Atau Ya, atau bercerita tentang pengalaman menggunakan masker, monggo kita berdua akan bahas sama-sama di live saat ini ya. Baik dokter, di dalam masa pandemi ini orang mungkin ya pakai masker ya sekedar pakai masker. Sebenarnya ada nggak sih dok pentingnya cara memakai masker itu dok? Jadi tidak sekedar pakai masker aja gitu dok. Oke, jadi memang kita tuh udah mungkin orang itu mungkin udah bosen ya harus setiap hari kemana-mana keluar rumah kayak gitu. Pasti yang dulunya nggak pernah pakai masker, nafas bisa mungkin lebih lega. Sekarang kemana-mana harus pakai masker, pasti ada rasa nggak nyaman untuk tidak nyaman menggunakan masker. Tetapi memang ini adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan bersama demi menjaga satu dengan yang lain. Jadi memang pada dasarnya itu ada berbagai macam perubahan-perubahan yang memang itu berdasarkan perkembangan dari penelitian itu sendiri bahwa menyatakan bahwa pakai masker itu pertama harusnya maskernya yang bedah, nggak boleh masker kain, kemudian harus masker yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadinya kita juga harus belajar dan harus perkembangan-perkembangan dari penggunaan masker ini kita harus pelajari supaya kita juga bisa terhindar dari infeksi corona itu sendiri. Nah, untuk yang sekarang ini memang masker itu yang disarankan itu adalah pertama tetap penggunaannya yang paling umum disarankan adalah masker bedah seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah masker yang memang untuk penggunaannya sebenarnya tinggal dipakai. Jadi tergantung ada berbagai macam jenis. Dikaitkan saja, jadi tinggal menggunakan masker, pegang di bagian talinya, jangan pegang di bagian dalamnya karena itu akan mengganggu kemampuan filtrasi atau menyaring dari saringan dari masker itu sendiri. Jadi pegang di bagian talinya. Ini ada yang hijab yang bentuknya sampai ke belakang, ada yang cuman pengaitnya cuman di bagian telinga saja. Itu digunakan. Kemudian yang penting itu rapat ya. Jadi memang harus dirapatkan. Di bagian hidung ini ditekan karena ada bagian kawat tipis di bagian hidung ini kita rapatkan, karena kalau tidak dirapatkan nanti masih ada kemungkinan udara masuk ke bagian hidung ini. Jadinya memang harus betul-betul digunakan serapat mungkin supaya meminimalisir adanya udara itu bisa masuk ke dalam. Tapi yang penting juga harus menjaga supaya kita tetap bisa bernafas dengan baik. Jangan sampai ketika kita menggunakan masker kemudian malah justru sesak nafas, malah jadi ngap, nggak bisa bernafas, itu kan malah justru membahayakan kesehatan kita sendiri, seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk penggunaan masker seperti itu ya, jadi memang harus benar-benar tertutup. Jadi ini pilih masker yang ukurannya juga pas, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, supaya ketika kita gunakan itu benar-benar nyaman kita gunakan, kita tetap bisa bernafas dengan baik dan juga bisa untuk perlindungan itu tadi supaya tidak membuat corona atau infeksi virus corona bisa diminimalkan, seperti itu Mas. Oke, berarti tidak asal pakai masker asal nempel aja gitu ya dok, tetap harus ada cara ya, betul sekali. Benar-benar nempel, harus menutup gitu ya dok ya bagian mulut dan mulut betul gitu. Sekali, ya. Jadi sobat sehat semuanya jangan asal pakai masker, ayo pakai masker yang baik dan benar gitu ya dok. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang udah masuk ya dok ya. Satu pertanyaan yang sudah masuk dari Samuel Chris Hartanto. Dokter Ninfa mau tanya, dalam penggunaan masker rangkap yang dipakai jenis masker apa aja ya? Wah, ini sepertinya yang akan kita bahas nih dari Mas Samuel nih. Ditunggu dulu, sabar, dilihat dulu nanti sampai selesai. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang penggunaan masker apa aja yang direkomendasikan. Baik, tadi dok, sebenarnya ada berapa jenis macam masker yang direkomendasikan untuk kita pakai sehari-hari dok?
Oke, untuk masker yang direkomendasikan pada dasarnya itu memang yang paling umum di masyarakat adalah pertama masker kain ya. Masker kain itu pada dasarnya itu memang paling sering dan paling umum digunakan karena memang paling mudah dibuat. Pertama bisa dibuat sendiri dan juga mudah mendapatkannya. Cuman kain seperti itu ya maksudnya. Cuman memang kelebihannya ini memang bisa untuk mengurangi percikan dari debu, percikan liur atau ingus dan dahak. Terus dia juga masker kain ini seperti ini contohnya ya, masker kain ini dia bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Kemudian bisa dibuat sendiri. Jadi ya bisa dijahit, yang bisa menjahit bisa dibuat sendiri. Selain itu di pasaran banyak yang jual masker kain seperti ini. Namun kekurangan dari masker kain itu sendiri bahwa dia itu tidak bisa menyaring bakteri dan virus dengan efektif. Kemampuan menyaringnya itu hanya sekitar 50-70% saja, sehingga memang kurang efektif ya, karena namanya virus corona sendiri itu ukurannya sangat amat kecil ya, sekitar 125 nanometer, jadi sangat kecil sekali. Makanya kalau hanya menggunakan masker kain saja itu dari hasil penelitian kemungkinan masih bisa tembus, sehingga memang masker ini kurang efektif digunakan. Kalau untuk penggunaan sehari-hari itu kurang efektif ya. Kemudian yang kedua itu, yang pertama itu masker kain. Yang kedua itu yang direkomendasikan adalah masker bedah. Memang masker bedah ini seperti yang saya gunakan ini umum sekali digunakan saat ini dalam kondisi pandemi, di mana memang kelebihannya dia tuh bisa melindungi diri dari partikel yang lebih besar di udara seperti air liur, ingus, dan dahak itu bisa. Dan dia punya 3 lapisan, yang lapisan luar yang anti air, jadi untuk kalau ada percikan dari luar atau kena air dari luar itu bisa memproteksi. Kemudian di bagian tengah sebagai lapisan filtrasi atau untuk menyaring, dan di bagian dalam juga untuk menyerap, sehingga cairan kita ngomong seperti ini atau kita melakukan kegiatan dengan bermasker itu kan pasti ada percikan-percikan yang keluar dari mulut. Nah itu bisa diserapnya, itu 3 lapis, sehingga selain itu juga kemampuan penyaringannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain, yaitu bisa sekitar 80-90% kemampuannya. Namun kekurangannya kalau ini tuh tidak bisa dicuci, jadi sekali pakai. Sedangkan kalau masker kain kan bisa dicuci lagi. Kemudian tidak efektif kalau ini digunakan kalau sudah kena air atau lembab atau basah, itu pasti harus sudah diganti. Dan sekarang ini ya karena mungkin kita sudah bisa produksi sendiri untuk masker bedah, mungkin jauh lebih banyak dibanding dulu ya. Dulu sempat karena produksinya juga sangat sedikit, harganya jadi melambung tinggi sekali, jadi mahal ya. Karena stok di pasarnya kan sangat rendah sekali. Nah untuk sekarang ini saya rasa sih kalau masker bedah sih sudah banyak sekali ya beredar di pasaran. Jadi memang yang paling sampai saat ini direkomendasikan adalah masker bedah. Selain itu ada juga masker yang disarankan, yaitu KN95. KN95 ini memang kelebihannya itu bisa melindungi dari partikel yang kecil. Jadi misalkan seperti virus. Jadi memang ini tuh paling disarankan untuk digunakan untuk bisa menangkal virus. Seperti contohnya virus corona itu sendiri. Dia bisa melindungi partikel kecil seperti virus, dia juga bisa pastinya melindungi partikel yang lebih besar seperti debu, liur, ingus, dan dahak juga. Dan bisa melindungi diri dari bahan beracun. Kekurangannya, kalau KN95 itu dari segi harga itu jauh lebih mahal dibandingkan masker bedah dan masker kain. Dan juga di pasaran juga pasti akan lebih sulit ya mendapatkannya dibandingkan dengan masker yang bedah dan kain. Selain itu memang kalau KN95 ini karena kemampuan penyaringannya itu mencapai 95%, otomatis kadang-kadang kalau digunakan sedikit gerah atau sedikit sumpek ya, jadinya memang pada dasarnya tuh dari beberapa penelitian juga memang sebenarnya KN95 ini disarankannya itu untuk tidak digunakan untuk setiap hari ya, karena memang itu ya sangat sumpek banget dan kadang-kadang tidak nyaman menggunakannya. Tapi bisa juga ketika sakit atau ketika memang harus menghadapi pasien yang COVID itu memang boleh menggunakan masker N95. Jadi memang secara umum yang paling disarankan itu adalah menggunakan masker bedah, kemudian masker N95 juga. Nah untuk yang sekarang ini yang akan kita bahas ini, karena memang sudah ada, jadi setelah berbagai macam penelitian dilakukan ternyata memang masker bedah dan masker kain itu
kalau dikombinasikan itu memang mempunyai efektivitas yang jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi memang nanti kita akan bahas ini masker seberapa efektifkah, kenapa kok harus masker bedah dan harus masker kain seperti itu. Oke, biar sobat saya semuanya bisa lebih bersabar gitu ya Dok, ya bisa menerima informasi ya, jadi kita bahas pelan-pelan. Oke, kenapa harus masker medis dan masker kain? Kenapa enggak medis dan medis atau kain dan kain gitu ya Dok? Baik, itu tadi ada beberapa jenis masker yang disarankan dipakai sehari-hari gitu Dok ya. Ada nggak sih Dok, kan sekarang banyak sekali beredar di pasaran itu jenis masker banyak sekali. Ada nggak sih yang ini sebenarnya nggak direkomendasikan loh dan harus dihindari oleh sobat sehat semuanya? Kalau pada dasarnya kalau untuk masker yang tidak direkomendasikan itu yang jenis scuba ya, yang udah jelas dari dulu memang karena ini itu kemampuan penyaringannya hanya sekitar 0-5%, jadi memang bahannya tipis sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan. Selain itu yang bentuknya seperti buff, jadi yang sampai ke leher itu juga tidak disarankan juga. Jadi memang untuk masker-masker seperti itu sebaiknya dihindari digunakan karena kemampuan untuk penyaringannya sangat minim sekali, sehingga sebaiknya tidak dipakai, seperti itu Mas. Oke, baik. Untuk sobat saya semuanya, saya ulangi informasi yang sangat penting dari Dr. Nimfa ini adalah beberapa masker yang disarankan dipakai di masa pandemi untuk sehari-hari. Ini adalah masker bedah, masker kain, masker KN95 gitu ya Dok ya. Dan untuk masker yang sebenarnya tidak disarankan untuk digunakan itu adalah masker scuba dan masker buff karena untuk filtrasinya sangat rendah gitu ya Dok ya. Baik, itu tadi mengenai masker yang disarankan dan sebenarnya harus dihindari. Pertanyaan berikutnya nih Dok. Sekarang, sebentar Dok, saya cek dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk ya Dok ya. Sepertinya ada. Iya. Belum ada ya. Kita masih mengundang sobat sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Nimfa ini untuk membahas tentang masker ini sangat penting karena masalah sepele ya Dok ya soal masker, tapi ini adalah alat yang cukup vital yang kita gunakan untuk bisa menangkal virus bisa masuk ke tubuh kita ya Dok ya. Untuk masker, tadi kita sudah membahas tentang masker, kita masuk ke masker yang rangkap nih Dok. Tadi sudah dibilang direkomendasikan untuk masker bedah dan masker kain. Kenapa nggak masker bedah didobel aja atau masker kain didobel aja gitu Dok? Oke, jadi memang dari penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa penggunaan masker double itu bisa mencegah penularan dari COVID-19 karena dia itu memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi daripada hanya menggunakan satu masker saja. Meskipun masker yang sudah dipakai ini adalah masker bedah, jadi memang pada dasarnya itu penggunaan double ini dari penelitian dinyatakan memang lebih efektif, jauh lebih tinggi efektivitasnya daripada hanya menggunakan satu jenis masker. Benar, memang satu masker seperti ini sudah ada 3 lapisan. Jadi tadi sudah saya jelaskan lapisannya apa aja. Tetapi ketika masker bedah ini dikombinasikan dengan masker kain, maka efektivitasnya itu akan jauh lebih tinggi. Jadi pada dasarnya masker bedah seperti ini itu memiliki efektivitas untuk menyaring atau menghalangi partikel udara itu sekitar 84,3% ya berdasarkan hasil penelitian. Namun ketika didobel dengan masker yang kain, yang disarankan memang masker kainnya juga 3 lapis. Jadi memang supaya lebih kemampuan menyaringnya jauh lebih tinggi itu, perlindungannya itu bisa meningkat menjadi sekitar 96,4%. Jadi jauh lebih tinggi daripada penggunaan KN95 sekalipun. Jadi memang ketika digunakan double, maka kemampuan menyaring partikel ini bisa lebih optimal sehingga kemampuan untuk menyaring virus, menyaring bakteri yang ada yang supaya tidak masuk ke saluran pernafasan kita ini juga jadi meningkat seperti itu. Tetapi memang tergantung dari penggunaan juga. Kita harus menggunakan masker itu dengan benar. Walaupun kita sudah menggunakan masker double, tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan tertib, tetap aja bisa terjadi penularan dari COVID itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti itu tadi adalah kuncinya adalah memakai masker yang benar gitu ya, tidak asal memakai masker gitu ya Dok ya. Baik Dokter.
Tadi kita dikatakan masker bedah dan masker kain. Kalau kadang orang itu mungkin ngap gitu ya dok, ya, ribet memakai dua masker. Itu tadi mungkin kalau misalnya pakai cuman pengen pakai satu masker, disarankan pakai KN95 tadi ya dok ya? Betul ya, kalau cuman hanya ingin menggunakan satu masker, disarankan menggunakan KN95 itu tadi. Jadi kalau untuk KN9, tidak semua masker itu bisa dirangkap ya. Jadi yang bisa dirangkap itu hanya masker bedah dan masker kain, itu bisa dirangkap. Tetapi untuk masker KN95 ini tidak perlu dirangkap, karena dia sudah memiliki kemampuan filtrasi yang baik, sehingga tidak perlu dirangkap dengan masker lain. Kemudian, kenapa kok harus masker bedah dan kain? Itu misalkan ada pertanyaan seperti itu. Karena kadang kalau kita menggunakan masker bedah itu masih ada celah atau rongga-rongga yang bisa udara itu masuk, misalnya di bagian hidung, di bagian belakang sini. Kadang-kadang kita sulit untuk mengatur kekencangan dari masker itu sendiri, masker bedah. Tetapi ketika dikombinasikan dengan masker kain kan lebih mudah dan lebih ketat biasanya sifatnya, itu akan menutup bagian rongga-rongga yang ada di yang dihasilkan oleh masker bedah biasanya. Jadinya memang dianggap akan lebih aman untuk perlindungan seperti itu. Jadi memang kadang-kadang bisa melorot, masker seperti ini bisa melorot ke hidung sampai ke dagu, ini kurang menutup. Nah, ketika dikombinasikan dengan masker kain itu akan menjadi jauh lebih efektif seperti itu. Oke, itu tadi sudah dikatakan mengapa masker bedah dan masker kain. Jadi kalau KN95 nggak perlulah ditambah-tambah, ya itu sudah cukup ya dok ya. Baik. Iya, sudah cukup kalau mas. Ya, kita jawab pertanyaan yang satu lagi yang sudah masuk dok di live IG kita dari Haryadi_JTM. Masker 3 lapis bukannya masker yang rangkap 3 ya dok ya? Nah itu tadi dok, masker bedah kan sudah rangkap 3 dok. Iya. Gimana dok? Betul. Kalau ini maksudnya gini, memang jadi satu masker ini sudah ada 3 lapis memang, cuman kemampuan menyaringnya kan hanya sekitar 80%. Dan sedangkan kalau ditambahin masker kain otomatis kan lapisannya jauh lebih banyak ya, sehingga kemampuan penyaringannya jauh lebih tinggi juga, sehingga memang itu yang lebih disarankan menurut penelitian yang terbaru seperti itu. Ya kita nggak tahu nanti ya ke depannya mungkin akan ada penelitian yang jauh lebih dikembangkan lagi, mungkin akan ada perubahan-perubahan penggunaan masker, pasti akan tetap ada, namanya juga corona ini adalah virus yang baru, sehingga masih dalam proses penelitian terus-menerus. Jadi memang untuk saat ini itu yang lebih disarankan adalah penggunaan masker bedah dikombinasikan dengan masker kain atau dirangkap dengan masker kain seperti itu. Oke, itu tadi jawaban untuk Pak siapa ya tadi ya? Itu tadi jawaban untuk mengapa harus didobeli gitu ya, karena masker bedah udah 3 lapis, maka ditambahi masker kain lagi. Gitu. Ini pertanyaan dari Mas Samuel lagi nih, dari Samuel Kristanto. Dokter tanya lagi, boleh Mas, monggo tanya terus, tidak apa-apa ya. Jadi memakai masker double disarankan berapa jam sekali untuk penggantiannya? Nah ini penting dok, monggo dokter. Jadi pada umumnya itu sebenarnya ada yang bervariasi ya, tergantung dari seberapa misalkan kita ternyata ketika menggunakan masker kemudian terkena air atau mungkin basah, itu pasti tetap harus langsung diganti ya, nggak usah nunggu berapa jam, itu pasti masker ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian kalau pada umumnya itu sekitar 4-5 jam sekali sebenarnya harus mengganti masker. Jadi masker bedah yang di dalam ini kan didobel dengan masker kain. Nah, masker bedahnya ini tetap harus diganti setiap hari ya sebenarnya. Tapi memang yang lebih disarankan efektifnya itu adalah penggunaannya 4-5 jam setiap kali. Dipakai itu 4-5 jam udah selesai gitu. Harusnya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang juga boros juga ya kalau harus gonta-ganti masker terus seperti itu. Jadi kita bisa menilai sendiri seberapa kalau yang disarankan sesuai dengan aturan sih memang sekitar 4-5 jam penggunaannya, harusnya udah diganti dengan yang baru seperti itu. Oke, ini tips penting nih untuk sobat sehat, mungkin yang kerja 7-8 jam gitu bawa bekal, betul. Bekal nasi gitu ya, bekalnya. Iya, kalau ingin bawa sendiri bawa masker juga boleh, jadi diganti sendiri. Oke, begitu. Nah itu tadi Mas Samuel sudah terjawab dari Dokter Nimpa. Paling yang disarankan adalah 4-5 jam. Jadi kalau Mas Samuel nih kerjanya 7-8 jam, silahkan bawa bekal masker Mas dari rumah. Nanti kalau setelah 4 jam bisa diganti sendiri ya. Untuk
untuk mungkin boros sedikit nggak apa-apa ya dok ya, karena itu adalah perlindungan dari Iya. kesehatan diri kita sendiri. Baik dokter, Iya, menginjak betul. waktu-waktu terakhir nih, mungkin sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Kita memberikan tips untuk sobat sehat semuanya nih, bisa dipraktekkan ya dok, untuk pemakaian masker double nih, caranya gimana dok biar kita Oke. Jadi untuk masker double ini kan saya sudah pakai masker apa namanya bedah ya. Jadi masker bedah seperti biasa ya, pakai masker kalau misalkan talinya kita pegang di talinya, jadi kita pegang di talinya, kemudian kita kaitkan ke bagian telinga kita. Kalau ini maskernya yang di telinga, kalau di hijab bisa ditali di belakang. Jadi kita pastikan maskernya ini ukurannya pas dengan muka kita, karena kan muka juga beda-beda kan ya. Dipastikan, kemudian jangan lupa di bagian, jangan sampai terbalik ya. Masker itu yang bagian atas itu ada bagian kawat kecilnya atau kawat tipisnya ini. Jadi memang harus ini di bagian atas untuk di bagian hidung. Nah, ketika sudah pas, sudah benar, kemudian terus ditekan supaya tidak ada celah udara yang terbentuk di bagian sini. Kemudian kita paskan ya, dipaske ya, bagian bawah sini, bagian dagu, apakah ada celah udara atau tidak, seperti itu. Setelah dipakai yang satu, kemudian kita menggunakan masker kain. Masker kain kita pilih, sebenarnya memang aturannya harus yang 3 lapis juga, supaya perlindungannya bisa maksimal. Sama kalau masker kain juga kita gunakan langsung pakai di atas seperti ini, di atasnya kita pegang di talinya, kemudian kita kaitkan ke bagian telinga seperti ini ya. Sama hanya dengan yang masker bedah, kita juga tetap harus setel ini, harus kencang, kemudian bisa menutup ke semua bagian wajah seperti ini. Seperti itu Mas Yon. Jadi gambarannya seperti itu cara pakai maskernya. Mungkin nanti saya akan dipraktekkan, mungkin ada yang benar atau salah nanti bisa dibenarkan gitu ya dok ya, tutorialnya gitu dok. Oke, kita sebelum saya praktekkan dok, kita jawab pertanyaan lagi yang satu lagi yang masuk ke kolom komentar dari Landu. Kalau hanya di rumah saja pakai masker cuma satu nggak dirangkap, nggak apa-apa kan dokter? Ya, jadi kalau misalkan ya kita, kalau kadang-kadang kita tuh juga serba salah juga, karena penularan COVID ini bisa juga lewat keluarga kita sendiri. Kadang-kadang keluarga kita sakit, akhirnya ada yang reaktif, akhirnya menyebar ke keluarga sendiri. Memang kadang-kadang kita merasa longgar ya kalau kita sudah berada di rumah, kemudian kita lepas masker, kita tidak menggunakan masker. Dan ya kadang-kadang aneh juga kalau di rumah kenapa maskeran, kayak gitu, ada perkataan seperti itu. Tapi memang untuk saling menjaga, kalau ada anggota keluarga kita yang memang sakit, boleh kita menyarankan untuk menggunakan masker pada anggota keluarga kita tersebut supaya lebih aman. Namun jika memang kondisinya sehat, tidak ada keluhan apapun, kalau cuman hanya menggunakan satu lapis sebenarnya tidak masalah kalau posisinya di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah itu lebih disarankan untuk penggunaan masker double ini tadi, misalkan di tempat kerja, di tempat umum, lebih baik menggunakan masker yang double seperti itu. Oke, baik. Itu tadi adalah salah satu tips dari Dokter Nimfa. Kalau di rumah ada yang mungkin disarankan untuk bisa pakai masker gitu ya. Nanti kalau keluar rumah harus didobeli karena kita nggak ngerti nih virusnya, nggak kelihatan ya dok ya, virus ada di mana gitu ya. Iya. Baik dokter, sekarang saya mau praktekkan seperti yang dicontohkan Dokter Nimfa tadi, karena nanti kalau ada yang salah bisa dibenarkan ya dok ya. Ini saya bedah dulu. Iya. Yang pertama dikencangkan ya dok ya, biar tidak ada bagian di bawah ke bawah biar ketutup juga. Terus yang kedua nih saya pakai masker kain nih, kebetulan model hijab nih dok. Saya ini. Oke, begini dok. Iya, betul. Tinggal dirapatkan, dikencangkan. Oke, ini kalau saya review nih ya dok ya, kalau saya pakai masker bedah aja begini ya dok ya. Ini sepertinya masih ada celah yang masuk dari sini. Iya. Dok, ya. Maka dari itu kita pakai masker bedah ini supaya dia fit to face gitu ya dok ya. Nah, terus apa yang dikatakan Dokter Nimfa tadi? Dicek. Oke, jadi sudah tidak ada tekanan masuk ya, ini sudah ke fit dagu, sini sudah ke fit ke hidung, dan sini sudah ke fit ke
pastikan juga bisa nafas dengan baik. Oke, jangan sampai nanti. Iya. Itu tadi tutorial tentang memakai masker, dok. Ada nggak sih, dok, pentingnya kita melepas masker, dok? Tidak sembarang melepas masker gitu, dok. Jadi memang pada dasarnya itu pasti kita kan akan ada waktunya ya ketika kita bekerja, mungkin kita mau makan atau sebagainya, kita harus lepas masker. Lepas masker juga ada aturannya. Kalau mau melepas itu tetap harus dipegang di kaitnya atau di talinya, jangan pegang di bagian dalamnya ini ya. Pegang kaitnya, kemudian ditarik keluar seperti biasa, seperti ya dikeluarkan dari telinga, kemudian dibuka seperti ini, kemudian ditekuk dan kemudian disimpan ya, maksudnya ditaruh di tempat atau mungkin ada tempat khusus. Jangan terus digantung gini, misalkan makan gini digantung satu terus kita makan, atau ditaruh bawah sini. Mungkin kadang-kadang kan ada yang seperti itu yang praktis biar cepat, karena itu sama aja nanti ada bakteri, ada virus yang masuk ke situ. Jadinya tetap tidak disarankan untuk melepas sembarangan, karena kan ini harus dipakai lagi, masih dipakai lagi, kecuali memang maskernya sudah tidak digunakan, habis itu mau dibuang. Itu sebaiknya tetap kita harus menyimpannya dengan baik sebelum digunakan lagi, seperti itu. Oke, baiklah, itu adalah tutorial dari Dr. Diva tentang pemakaian dan pelepasan masker yang benar. Perlu dicatat baik-baik, itu adalah penggunaan yang benar gitu ya, dok ya. Baik, saya lepas dulu, dok, karena ini suara saya nggak begitu jelas untuk pakai masker di sini, dok. Iya. Baik, dokter, di segmen terakhir, dok, mohon berikan tips nih, dok, untuk masyarakat atau sobat sehat semuanya agar kita lebih paham nih untuk dalam kondisi pandemi ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat gitu, dok. Jadi memang kita tahu bersama memang kondisi negara kita sedang dalam kondisi yang gawat juga ya, karena memang virus corona ini berkembang begitu cepatnya, banyak varian baru yang muncul yang lebih infeksius, yang lebih mematikan, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia secara khususnya kita harus saling menjaga. Cara apapun, penelitian apapun yang sedang dikembangkan, kita harus berusaha mematuhinya. Pakai masker salah satunya yang sering digembar-gemborkan. Kalau sekarang harus maskernya double, ya kita ikuti. Kalau itu memang yang terbaik untuk kita dan keluarga. Kita jangan hanya mengingat diri kita sendiri, kita punya keluarga, kita punya teman-teman yang mungkin ada di sekitar kita. Kalau kita tidak tertib, bisa saja mereka yang mengalami gangguan gitu. Kita mungkin tidak ada keluhan apa-apa, mungkin kita tidak ada maksudnya nggak usah pakai masker aja lah, keluar nggak apa-apa, tapi kita kan nggak tahu, siapa tahu malah kita yang jadi penularnya, itu kan lebih berbahaya. Jadinya memang kita harus sama-sama belajar dari segala macam yang sudah terjadi. Mungkin banyak di antara keluarga kita yang sudah meninggal karena COVID, banyak mereka yang saat ini terinfeksi COVID, menderita sesak nafas, dan kondisinya itu sangat memprihatinkan. Kita harus belajar dari semua itu. Jadi memang COVID ini membuat kita banyak belajar, tapi kita juga tidak boleh putus asa. Kita percaya pasti suatu saat nanti COVID ini bisa selesai, jadi tidak berkepanjangan seperti itu. Harapannya seperti itu ya, Mas Yoni. Oke, itu adalah sebuah harapan yang kita doakan sama-sama ya, dok ya. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke aktivitas kita normal begitu ya, dok ya. Baik, terima kasih Dr. Nimfa atas waktunya di pagi hari ini. Dr. Nimfa Christina dari Klinik Pratama Panti Waluyo Surakarta ya, dok ya. Baik, buat sobat sehat semuanya nih yang membutuhkan layanan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa langsung datang di Klinik Pratama Panti Waluyo Surakarta, atau mau telepon dulu tanya-tanya lokasinya sebelah mana sih gitu, boleh ya, dok ya, lewat telepon ya, dok ya. Oke. Boleh. 890540, dan di sana juga melayani BPJS ya, dok ya. Ya, betul. Baik, untuk sobat sehat semua yang pengen berkunjung, silahkan langsung berkunjung ke sana. Ada Dr. Nimfa, ada tim-tim kami yang ada di sana. Sekali lagi saya ulang untuk nomor teleponnya di 890540. Baik, terima kasih sekali Dr. Nimfa sudah memberikan informasi yang sangat menarik,
sangat bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun berada. Semoga harapan-harapan yang Dokter Nimfa sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa dilakukan dengan baik gitu ya dok ya. Minimal pakai masker dengan benar itu adalah salah satu cara melindungi diri kita sendiri dan melindungi untuk sobat-sobat kita di sekitar kita begitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Nimfa sudah bergabung bersama saya. Jika mau bisa meninggalkan, saya mau promosi dulu nih dok. Oke, Dokter Nimfa. Baik, buat sobat saya semuanya yang membutuhkan layanan di Panti Waluyo nih. Sekali lagi kita katakan Panti Waluyo itu aman. Jadi untuk sobat sehat semuanya yang pengen berkunjung ke Rumah Sakit Panti Waluyo, kita semua sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dan jika sobat sehat semuanya ingin konsultasi dengan salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo tapi takut untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, atau untuk sobat sehat semuanya yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan tidak bisa kemana-mana, pengen konsultasi dengan dokter spesialis, bisa melakukan telemedicine. Kita ada layanan telemedicine, yaitu nanti kita konsultasi dengan dokter spesialis dengan video call gitu ya. Untuk sobat sehat semuanya yang ingin tahu tentang layanan ini bisa WA ke kami di 081 5671 7076. Sekali lagi di 081 5671 7076 atau melalui line telepon kami di 712077. Mohon maaf, saya ulang di 712077. Atau untuk sobat sehat semuanya yang ingin konsultasi tentang keadaan gawat darurat atau mencari kamar isolasi atau konsultasi tentang COVID yang sedang dialami, bisa menghubungi kami di hotline IGD di 712114. Nanti perawat atau dokternya akan memberikan solusi untuk Bapak Ibu semua tentang keluhan yang dialami gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kita di RS Panti Waluyo _Surakarta dan di channel YouTube kami di @RS Panti Waluyo. Jangan lupa menantikan menyaksikan di tayangan prognosa kami berikutnya. Akan ada banyak informasi-informasi kesehatan penting yang bisa sobat sehat semuanya saksikan dan bagikan ke saudara-saudara sekitar atau sobat-sobat semuanya. Baik, demikianlah kita di prognosa pagi hari ini. Saya Yansyadi pamit. Sampai jumpa.